Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pecinta liur mas yang ada di Nusantara? Saat ini jumpa lagi barengan saya di sini di channelnya Agus Torino di kalender yang ke 23 di bulan 11 tahunnya tahun 2021, teman-teman. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya pada saat ini, suasana gedung dimanapun itu pasti dalam masanya burung akan terbang ya. Jadi pada bulan 11, bulan 12 ini burung persiapan akan terbang. Coba kita lihat. Saya mengintip sedikit di gedung saya pribadi ini. Kita lihat ini teman-teman, mulai dari ujung sana burung akan siap-siap terbang. Yang artinya apa? Hari ini kita harus mempersiapkan diri, terutama gedung-gedung yang saat ini masih baru atau masih galau. Kalau memang mau diperbaiki, silahkan diperbaiki. Karena apa? Karena sebentar lagi banyak sekali burung anakan yang akan terbang, sehingga akan memberikan peluang bagi Anda semuanya untuk bisa mendapatkan tambahan-tambahan burung terbaru. Nah, kita lihat ini teman-teman, dari gedung saya pribadi yang usianya saat ini sudah 4 tahun ya. 4 tahun hari ini, di bulan ini maksud saya. Ini hampir semuanya ada persiapan untuk terbang ya. Kita lihat ini di bakul-bakul ini. Nah, terus kemudian yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, banyak sekali ini dari para penonton YouTube saya atau subscriber saya menanyakan, Bang, jam berapa sih setelan SI? Bang, jam berapa setelan dari SP maupun ST? Itu yang sering sekali teman-teman pertanyakan ya. Saya akan coba sedikit merasionalkan teman-teman ini ya. Saya akan coba sedikit merasionalkan dari beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai potensi ya. Potensi dalam arti potensi itu adalah volume. Kita sering mendengar bahasa potensi ya. Potensi, potensio namanya adalah, atau volume. Yang pertama adalah kalau kita membeli salah satu buah ampli, misalkan mereknya Piro, begitu aja ya. Piro, coba kita membeli 2 atau 3, kemudian kita nyalakan bersamaan dengan model dari set volumenya itu sama, kita pun tidak bisa mendapatkan hasil yang sama teman-teman ya. Jadi kalau lebih saya pribadi, untuk mendapatkan setelan volume dari itu sendiri, saya memakai insting teman-teman ya. Yang artinya begini, kita mendengarkan suara yang ada di dalam itu yang pasti agak keras tapi enak didengar. Itu kalau saya dalam menggunakan SI. Terus kemudian, kalaupun kita menggunakan dengan set volume yang sama antara gedung satu dengan gedung satunya, pertanyaannya dari jumlah tweeter sendiri pun mempengaruhi, dari panjangnya juga ini yang namanya kabel ini yang kita pakai itu pun juga sangat berpengaruh. Jadi teman-teman lebih baik menggunakan insting dan belajar dari insting itu sendiri, yang pasti saat kita memasukin gedung kita itu enak didengar teman-teman ya. Ini adalah wujud dari gedung saya. Terus kemudian kita bicara suara panggil. Suara panggil banyak sekali nih teman-teman menanyakan set volumenya di mana. Nah, yang perlu kita pahami pertama adalah bagaimana caranya kita memahami yang namanya suara atau SP teman-teman ya. SP itu ada beberapa kategori, ada SP panggil, kemudian SP yang banyak anakannya, dan yang paling tidak kalah menarik adalah SP birahi. Nah, ini SP birahi ini yang disukain dari teman-teman, terutama Bang Hasanus ini ya. Suka banget yang namanya SP birahi. Nah, kalau kita menggunakan SP pribadi teman-teman, poin pertama yang kita lakukan adalah mengencangkan dulu suara SP-nya, kemudian kita nungguin di bawah. Kalau burung masih di atas, kita akan mengurangi sedikit demi sedikit sampai burung mau mendekat di LMB kita. Nah, itulah dari apa yang saya lihat, apa yang saya rasa. Karena kalau kita selalu berpatokan kepada tanya jam berapa, set jam berapa, itu kadang-kadang satu dua pertanyaan kalau tidak kita jawab dikitain kita pelit. Kalaupun kita jawab, aku rasa jawaban kita sangat tidak akurat. Makanya sekali lagi teman-teman, kalau ingin sekali membahas tentang set volume, yang poin pertama adalah yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah memahami karakter dari suara. Sekali lagi, karakter dari suara. Setelah kita pahami karakter suara apa yang kita pakai, misalkan selama ini saya memakai Black Magic. Black Magic tidak ada masalah dengan suara agak tinggi sedikit. Black Magic ini
kalaupun keras sedikit karena dia tidak terlalu banyak birahinya. Dan Black Magic itu adalah karya dari Amang Jula ya. Dulu saya ambil, bahkan saya belum kenal beliau, saya sudah mengenal ST-nya dan membawa juga gedung ini sampai sukses ini karena hampir 2 tahun teman-teman saya pasangkan di gedung saya. Dan akhir-akhir ini saya rubah dengan suara-suara yang sengaja saya kolaborasi. Yang artinya di kolaborasi itu begini, mulai dari awal pertama saya menggunakan suara itu adalah karya dari Renaldi, yaitu suara apa itu ya, B71 ya atau apa itu. Terus kemudian saya menggunakan Pajero, kemudian menggunakan suara apa itu Grand Vibe, kemudian yang paling lama itu adalah suara dari Black Magic. Nah, sehingga dari suara ini saya kolaborasi menjadi satu, sehingga aku jadikan suara panggil. Supaya apa? Burung-burung yang lama dia masih tetap mau tinggal di gedung ini ya, karena dia masih mendengarkan suara-suara lama yang dia dengarkan. Nah, maka dari itu teman-teman, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan untuk SI, poin pertama adalah dengarkan suara itu enak didengar tapi tidak bikin sakit telinga, dan yang pasti agak keras sedikit. Gimana ya, keras sedikit tapi enak didengar ya, itu yang saya sampaikan. Terus kemudian kita membahas yang namanya suara tarik, itu tidak terlepas dari salah satu buah gedung. Saya menggunakan suara tarik itu teman-teman memang beda dengan suara panggil, yang artinya biasanya saya menggunakan Akau tahun 2014 dengan set volume itu lebih agak keras sedikit daripada suara SI teman-teman ya. Karena kalau kita berlogika sedikit, namanya suara inap itu adalah suara anakan. Gimana suara inakan kok bisa lebih besar daripada suara ibu ya, atau suara bapak yang ada di ST. Maka dari itu teman-teman, kita belajar terus sampai kita bisa mendapatkan settingan gedung kita sendiri. Kalaupun kita mungkin tidak ada waktu untuk belajar, silakan aja langsung menghubungi teman-teman yang memang berprofesi sebagai teknisi ataupun sebagai apa sajalah, yang pasti mereka berkecimpung di dunia walet seperti Adi Patrick, Maestro Walet, seperti Aimam Sandal Jepit, dan banyak sekali teman-teman yang bergerak di bidang itu. Pokoknya salam aja buat semuanya teman-teman yang ada di seluruh Nusantara. Ada Nano juga, beliau juga adalah orang yang menekuni profesi ke gedung walet, dan banyak juga gedung dibikin sukses. Pokoknya banyak sekali teman-teman yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Nah, ini sekali lagi saya sedikit menyampaikan, saya sependapat sekali dengan teman saya ini. Kalau kita menggunakan kayu yang cukup keras, memang hasil dari dari sarang itu kuat ya. Karena apa? Alasannya dia akan memoles lebih banyak supaya dia tidak mudah jatuh. Nah, coba kita lihat perbandingan ya teman-teman. Kalau kayu tidak keras, saya akan cari di sini ada kayu jatuh putih ya. Dia kenapa tipis? Karena dia sudah mudah merekat. Nah, ini mudah merekat sehingga dia tidak membuat polesan terlalu tebal untuk kaki-kakinya. Karena dia merasa sudah kuat, sudah menempel, sehingga dia tidak menambah lagi kaki-kakinya, sehingga menghasilkan sarangnya kurang tebal ya. Ini kita lihat. Beda dengan yang di sini teman-teman. Kita lihat dia pasti menggunakan yang namanya polesan itu pasti dia tebal, karena itu tadi, karena namanya kayu keras, dia akan lebih banyak dia membuat pondasi supaya burung walet sendiri kuat dan tidak jatuh sarangnya. Itulah yang dari pendapat saya pribadi untuk gedung ini, dan aku rasa pendapat saya ini sudah ada bukti autentik ya, bukti yang real sekali. Saya tidak membikin-bikin atau tidak apa, saya tidak membuat iklan kecap atau tidak membuat apa. Yang pasti apa yang saya sampaikan ini adalah tujuannya untuk berbagi bagaimana caranya kita semuanya teredukasi dalam budidaya walet. Karena mau tidak mau teman-teman, ini adalah sebuah ilmu pengalaman ini dari teman-teman yang mungkin sudah hampir bertahun-tahun lamanya. Saya sering sekali mendengarkan berbagi dari William, dari banyaklah yang membuat konten, bukan hanya saya atau orang-orang baru sekarang. Jadi kalau untuk tentang bukan rahasia ya, teori-teori itu sudah sering kita dapatkan di YouTube teman-teman dari para senior pendahulu yang sudah menekuni dunia walet dari berapa puluh tahun yang lalu. Baik, sekali lagi saya menginformasikan, tepatnya hari ini adalah tanggal 23 di bulan 11 tahun 2021. Saatnya banyak burung akan terbang. Silakan teman-teman berkompetisi untuk mendapatkan anakan-anakan dari burung tetangga ya. Itu yang pasti. Dan yang kedua,
adalah mengenai set volume. Sekali lagi dalam rangkuman kata-kata ini adalah set volume dalam SI itu didengarkan agak keras tapi enak didengar ya. Makanya kali ini saya matikan ini set volume ini SI ku ini karena banyak permintaan. Biasa saya kalau ngomong kalah dengan SI nya. Maka dari itu teman-teman, kita silahkan untuk mengikuti apa yang saya sampaikan, boleh juga tidak, karena ini adalah sedikit referensi supaya kita minimal kalau jalan ada haluan untuk sebuah tujuan. Dan yang kedua, suara ST itu harus lebih sedikit keras daripada suara SI. Nah, adapun suara SP, kenali dulu suara SP itu suara SP yang jenis apa, misalkan PJW. Mainkan aja agak keras sedikit, kemudian tungguin, kecilkan sampai burung mau mendekat di Twitter kita atau di heksagonal kita ataupun di LMB kita. Kalaupun Anda menggunakan heksagonal, kalau bisa heksagonal itu dibedakan jalurnya ya. Jadi saat burung ngumpul ada di heksagonal, silakan Anda matikan supaya fokus di LMB. Maka dari itu teman-teman, inilah tata ruang saya sedikit melenceng juga. Tadi saya membahas Twitter dan pengembangan burung. Ini saya menggunakan paralon ini untuk lantai di atas turun ke bawah. Karena pada saat itu banyak sekali angin masuk sehingga membuat pecah-pecah sarang ya. Sehingga alhamdulillah sekarang sudah bisa teratasi dengan baik. Ini sarang sudah mulai, kondisinya sudah mulai membagus teman-teman ya. Jadi ini banyak sekali polesan. Sehingga kita nanti ini dalam berbudidaya walet itu akan semakin tambah sukses saja ya teman-teman. Cukup sekian dulu perjumpaan kita. Saya dari channelnya Agustorino. Apabila suka dan mungkin agak berguna, mohon di subscribe, like, and dibagikan supaya kita semuanya semangat terus dalam berbudidaya walet, semangat terus dalam berbagi pengalaman ini. Nah, sekali lagi salam buat para senior saya yang ada di seluruh Nusantara. Satu rasa, satu jiwa, yang pasti kita semuanya kompak dalam bagaimana cara berbudidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.